Yang mengundang lalat itu kan juga bau, dari bau kotoran, bau pakan, itu yang mengundang lalat di situ kan. Dengan sistem yang seperti ini, yang manual, untuk kotoran masih manual, ini yang jelas biaya pembuatannya lebih murah. Sampai kapanpun namanya ayam broiler atau ayam pedaging ini tetap dia ini 9 kebutuhan pokok. Daging ini tetap menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak ada ceritanya nanti 5 tahun kemudian udah nggak tren lagi, karena ini bukan tren-trenan, memang ini kebutuhan untuk ayam broiler. Peternak yang penting siap kandang, siap karyawan, siap untuk biaya di operasionalnya, tinggal pelihara, yang penting peliharanya yang bagus dengan manajemen bagus, insya Allah juga pasti dapat hasil seperti itu. Perkenalkan, nama saya Zuhri Asnawi yang beralamat di Purbolinggo, Lampung Timur. Saya peternak ayam broiler mulai dari tahun 2013 sampai saat ini. Dulu dimulai dari kandang open dan mulai beralih ke kandang close di tahun 2019 sampai saat ini. 2010 dulu saya peternak ayam petelur. 2 tahun kemudian saya buat kandang ayam broiler, ya kan. Jadi saya dulu ada ayam petelur, ada ayam broiler, ada juga kolam, ada juga sapi, kambing, dulu semua udah saya pelihara. Tapi kalau menurut saya, kenapa saya bertahan di broiler? Mungkin dibandingkan saya peternak lain itu, mau ikan, mau ayam petelur, atau maupun sapi dan lain-lain, belum ada yang ngalahin cepatnya itu waktu pemeliharaan selain ayam broiler. Dengan adanya kandang close ini, dengan hasilnya lebih maksimal dibandingkan dulu masih kandang open, karena masih banyak kendala. Di kandang open semuanya masih tergantung dengan alam. Kalau untuk dengan kandang close ini, semua untuk situasi dalam kandang atau kebutuhan suhu dan lain-lain bisa dikondisikan sesuai kebutuhan ayam. Secara hitung-hitungan atau secara logika kita, kandang rak koloni ini lebih bagus dibandingkan yang kandang postal. Dengan kandang koloni ini ayam lebih sehat karena kotoran tidak jadi satu dengan ayam, satu. Yang keduanya tidak ada kepadatan semu karena dibuat sistem per koloni atau per rak ini kita buat ukuran 2 meter kali 4 meter dengan populasi untuk per 2 meter kali 4 meter ini density 20, jadi bisa isi untuk 2 kali 4 meter ini 160 ekor. Dengan kandang rak koloni ini untuk populasi per kandangnya atau per ruangannya lebih banyak dibandingkan kandang postal, jadi keuntungannya juga otomatis akan bertambah dengan sistem kandang rak koloni ini. Nah, untuk populasi saya dulu awal saya kandang postal itu hanya 5.000 ekor populasi awal. Itu kandang kita dulu ukuran kandang 8 kali 60 meter hanya 5.000 ekor. Beralih ke kandang close jadi 15.000, yang untuk kandang open dulu kita upgrade jadi kandang close jadi 15.000. Nah, kalau untuk sekarang ini populasi keseluruhan sudah 80.000 ekor. 80.000 ekor, tapi kalau untuk yang rak koloni memang ini baru satu kandang ini. Nah, ini untuk kita belajar bersama di sini. Yang jelas kalau untuk kandang rak koloni ini hasilnya lebih menjanjikan dibandingkan yang kandang postal, yaitu tadi karena dengan sistem rak koloni ini kan tidak ada namanya kepadatan semu, karena memang ruangannya kita bagi supaya ayam itu lebih merata. Untuk kebutuhan minum, kebutuhan tempat pakan itu lebih terpenuhi dengan sistem rak koloni, karena dia lantai pun ini tidak bergelombang seperti kalau kita pakai kandang sekam. Kalau kandang sekam itu kadang kalau sekamnya nggak rata juga bergelombang, yang otomatis itu kalau ketinggian tempat pakan atau tempat minum tidak sama, nah itu ayam untuk menjangkau minum atau menjangkau pakannya lebih susah dibandingkan yang kandang sistem rak koloni ini. Dengan kandang sistem rak koloni ini lebih longgar,
Karena secara density aja dia berani lebih padat dibandingkan kandang postal. Kandang postal maksimal untuk density paling kan 15 ekor. Kalau untuk kandang rak ini bisa 20 sampai 22 ekor. Kenapa? Karena memang tidak terjadi kepadatan semu. Kalau yang kandang postal dia ada kepadatan semu karena ayam yang dari ujung bisa lari sampai ujung. Itu juga otomatis dia pakan yang termakan oleh ayam ini juga dia bukan hanya untuk pertumbuhan berat badannya, dia termakan untuk energi gerak juga kan. Kalau yang jelas kalau dengan sistem rak koloni ini juga membatasi ruang gerak ayam ini, mengurangi geraknya ayam, otomatis metabolisme pakan itu lebih ke pertumbuhan. Mungkin kawan-kawan yang udah dengar atau ini kandang rak, ya satu kendalanya di kandang rak itu di kotoran. Katanya kalau ke kandang rak harus pengeruan setiap hari. Tapi kalau kita enggak, ini untuk yang periode kemarin ini satu periode itu kita cukup 2 kali pengeruan. Umur 10 sama umur 20 hari. Ya kan? Nah, setelah itu ada pengeruan lagi selesai panen. Berarti kalau dibilang ribet kan enggak. Nah, itu mungkin manajemen orang itu yang beda-beda. Supaya kita enggak, ya tadi ada yang bilang kan nanti ribet panennya, ininya pemberian pakannya atau lain-lain, pengeruan kotorannya supaya enggak susah. Kalau standar untuk kandang rak sebenarnya itu lebar 1 meter. Jadi kita mau panen itu untuk menjangkau ayam itu juga enggak jauh, enggak perlu naik-naik. Itu kalau dimaksimalkan lebarnya 1 meter. Atau kalau kita buat 2 meter seperti ini karena dia ada jalan sisi kanan kiri. Jadi kita untuk ngambil ayam bisa dari sana, bisa dari sini. Ketemunya tetap 1 meter kan. Itu kalau untuk standar ukurannya. Kalau panjangnya kan sepanjang kandang aja. Tapi kalau untuk lebar saya sarankan tidak lebih dari 1 meter, karena kalau udah lebih dari 1 meter dia ada kesusahan untuk dipanen ataupun dia pengeruan kohenya. Dengan sistem yang seperti ini, yang manual, untuk kotoran masih manual, ini yang jelas biaya pembuatannya lebih murah kan. Terus untuk manajemen kotorannya ya mungkin lebih butuh tenaga untuk ngolah supaya kotoran ini tetap kering, supaya kandang itu tidak bau kan, seperti itu. Untuk ngatasi di kotorannya ini supaya nggak basah, ini kita pakai abu sekam. Abu sekam ini kita tabur sebelum ada kotoran jatuh. Jadi nanti kotoran jatuh pun udah di atasnya abu sekam ini. Satu, dia tujuannya biar untuk nyerap kadar air yang ada di kotoran, jadi kotoran bisa kering kan. Yang pertama itu. Yang keduanya dia tidak lengket di alasnya ini kalau kita kasih abu sekam. Nah intinya seperti itu untuk manajemen di kotorannya. Ada lagi mungkin tambahan nanti kalau dia mungkin pas kelembapan tinggi, kadang di musim hujan, untuk ngurangin kelembapannya atau ngurangin baunya kotoran itu bisa kita tabur lagi pakai namanya kapur dolomit. Itu bisa, atau ada lagi kalau dengan penyemprotan itu bisa pakai dekomposer atau pakai H2O2 atau kalau yang orang bilang itu hidrogen peroksida. Itu tujuannya juga sama sebenarnya, intinya tujuan mau kita semprot atau kita tabur itu tujuannya sama, satu untuk supaya kotoran itu kering, supaya kotoran itu tidak bau. Apapun caranya yang penting kan intinya tujuannya itu kotoran itu kalau kering nggak akan bau kan, seperti itu. Atau kalau bau pun nggak seberapa kan gitu. Yang mengundang lalat itu kan juga bau, dari bau kotoran, bau pakan, itu yang mengundang lalat di situ kan. Kalau kotoran kita kering atau kotoran intinya kandang itu bersih, kering, ya itu lalat pun akan berkurang. Kalau dibilang nggak ada lalat, nggak ada bau sama sekali, itu kan nanti kita bohong kan, itu kan. Intinya kalau di namanya kandang, bau tetap ada, lalat tetap ada, tapi gimana caranya kan kita bisa tanggulangi atau paling tidak meminimalisir lah, nggak terlalu bau, nggak terlalu banyak lalat, atau kalau ada lalat juga cuma sedikit. Kenapa orang ada yang bilang itu 2-3 hari harus ngeruk atau setiap hari harus ngeruk? Ya mungkin karena itu tadi, dia nggak ada perlakuan supaya kotoran ini kering, mungkin tidak ada. Kalau kita memang sistemnya itu tadi, kita kasih abu sekam, nanti
2-3 hari kita bolak-balik supaya kotoran itu pecah. Nah, kotoran itu kalau dia pecah kena angin otomatis nanti kering. Kalau kotoran kering otomatis nanti nggak akan bau gitu. Baunya kotoran itu dikarenakan kan basah. Yang jelas kalau ada penurunan populasi itu salah. Beda kalau dia dibuatnya cuma satu rak, otomatis dia populasinya turun atau tetap. Sebenarnya kalau dibuat satu rak dia tetap bukan berkurang kalau dia hanya satu rak. Dan juga itu tergantung sama lebar kandang, luasan kandang. Mungkin kalau yang ukurannya nanggung, kalau dibuat seperti ini nggak bisa kan, misalkan yang cuma lebar 8 meter atau ini mungkin ada penurunan sedikit. Karena untuk mengatur ruangan raknya ini nggak sesuai mungkin kan. Nah seperti itu kalau untuk masalah di populasi tidak ada penurunan. Kalau ngomong usaha nggak pernah rugi ya bukan orang usaha namanya. Kalau yang selalu untung kan itu orang kerja, dia dapat gaji. Kalau namanya orang usaha itu pasti ada untung ada rugi gitu kan. Cuman kan nggak selalu rugi kan, yang penting itu kalau dalam 1 tahun kita bisa 6-7 periode atau 6 periode ada pernah rugi sekali kan namanya bukan rugi kan gitu aja. Kalau ngomong rata-rata ya rata-rata itu pendapatan di kalau untuk ayam broiler itu 4.000 sampai 5.000 ini ngomong rata-rata. Berarti kalau rata-rata ini kan nggak selalu segitu atau hasilnya tetap seperti itu kan enggak. Ya pernah dapat 7.000 per ekor, pernah di 7.500 pernah, 4.000 juga pernah, hanya 2.000 juga pernah, nggak dapat juga pernah kan gitu. Nah itu kan nanti kalau kita pukul rata pendapatan mungkin di 4.000 sampai 5.000 per ekor itu belum dipotong biaya operasional. Nah untuk biaya operasional itu kalau yang dengan kandang sistem postal itu kan otomatis lebih tinggi karena kita harus beli sekam, terus dengan satu ruangan itu populasinya lebih sedikit dibandingkan kandang rak. Kalau dengan kandang postal untuk biaya operasional itu ketemunya per ekornya sekitar 2.000 per ekor. Kalau dengan sistem rak ini kalau saya hitung itu biaya operasionalnya pun lebih rendah, sekitar di 1.000 sampai 1.500. Jadi ada penurunan di biaya operasional juga. Jadi kalau dengan pendapatan sama, misalkan kandang postal dapat 5.000 per ekor, kandang rak koloni ini dapatnya 5.000 per ekor juga, masih menang yang kandang rak koloni karena dia biaya operasionalnya lebih murah. Sampai kapanpun namanya ayam broiler atau ayam pedaging ini tetap dia ini 9 kebutuhan pokok. Daging ini tetap menjadi kebutuhan pokok. Jadi tidak ada ceritanya nanti 5 tahun kemudian udah nggak tren lagi, karena ini bukan tren-trenan, memang ini kebutuhan untuk ayam broiler. Dan dia pasarnya memang sudah skalanya udah skala besar, tidak bingung di penjualannya lagi, tidak bingung lagi untuk bibitnya, untuk pakannya, yang memang sudah produksinya udah produksi massal, udah ada perusahaan yang mau bekerja sama, itu semua udah untuk peternak yang jelas lebih mudah. Cukup peternak yang penting siap kandang, siap karyawan, siap untuk biaya di operasionalnya, tinggal pelihara, yang penting peliharanya yang bagus dengan manajemen bagus, insya Allah juga pasti dapat hasil seperti itu. Ketemu broiler egg ini awalnya saya mungkin buka di Facebook ya, ada waktu itu ada ini broiler egg. Nah terus kita tanya-tanya yang di Lampung ini sudah buka apa belum, waktu itu belum. Nah, cuman kita juga penasaran karena waktu itu motonya broiler egg ini kan peternakan modern dengan peralatan modern. Nah justru memang kita selama ini yang kita inginkan juga di situ ada modernisasi di peternakan kan. Ya sebenarnya semua bidang usaha kan ada perkembangan, ada upgrade di situ. Nah broiler egg ini kan awalnya motonya seperti itu dengan sistem ternak modern, makanya saya berminat untuk bergabung waktu itu. Nah kebetulan juga di sini banyak kawan-kawan yang peternak broiler juga, saya tanya-tanya akhirnya ketemulah sama pimpinannya yang kebetulan juga masih
kawan juga, masih kenal juga, akhirnya kita gabung mulai di periode kemarin yang pertama kemarin. Ya alhamdulillah kemarin juga hasilnya lumayan kan. Ya mudah-mudahan ini kan paling tidak ini nanti kita upgrade yang atas, kita buat kandang ral lagi, tetap bergabung sama broiler egg. Insya Allah ada penambahan kandang juga, nanti kita masukkan ke broiler egg juga. Kalau kita mau untuk memulai usaha, intinya gini, jangan pernah takut gagal. Karena mending orang yang gagal daripada orang yang takut gagal. Kalau mau usaha udah bilangnya nanti takut gagal, ya nggak akan berhasil. Kalau orang udah yang takut gagal kan udah positif nggak berhasil. Tapi kalau udah yang pernah gagal ada harapan untuk berhasil. Atau kalau bisa gagal itu dihabiskan biar nggak gagal lagi kan gitu. Jadi kalau masih pikirannya itu takut gagal, takut ini ya jangan berusaha itu. Kalau memang ingin jadi pengusaha, intinya jangan pernah takut untuk gagal itu tadi. Justru kalau bisa kegagalan itu kita habiskan. Nah untuk teman-teman yang ingin nanti juga upgrade dari kandang postal ke kandang koloni juga bisa sharing-sharing atau kita belajar bersama untuk di kandang itu. Yang jelas kalau dengan sistem rak koloni ini kedepannya lebih menjanjikan dibandingkan dengan kandang postal. Ayo bermitra bersama broiler egg.